AST 2063 tanduk spiral emas menakutkan dari binatang pembunuh naga. Kamu tidak setengah buruk, untuk berpikir bahwa kamu benar-benar dapat memblokir bunga keinginanku. Setan bunga tampak terkejut. King Sui merasa tidak nyaman ketika mendengar suara tua dan jompo dari Flower Demon. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat penampilan Flower Demon seburuk mungkin dari sudut pandangnya. Dengan cara ini, setidaknya dia tidak akan berpikir dua kali untuk memukulnya ketika dia menyerang. Bagaimanapun, tidak dapat disangkal bahwa Flower Demon itu cantik. Untung dia memiliki Shen Huang di sisinya karena dia mampu sepenuhnya menekan setan bunga dengan kecantikannya. Biarkan aku mengulangi ini sekali lagi. Saya tidak mencari masalah, jadi lebih baik jika kita membiarkan semuanya apa adanya dan melupakan semuanya. Anda tidak akan pernah bisa memakan saya. Bahkan, Anda mungkin mati mencoba melakukannya. King Sui berkata setelah berpikir sejenak. Kamu ingin membunuhku? Hahaha, tahukah kamu siapa aku? Aku bukan binatang biasa. Saya adalah tubuh spiritual surga dan bumi, peri yang lahir dari bunga. Hanya bunga unik yang berusia setidaknya 10.000 tahun yang memiliki kesempatan untuk membiakkan peri bunga abadi. Dan meskipun begitu, kemungkinannya sangat kecil. Peri bunga abadi. King Sui dapat mengetahui apa yang dia maksud setelah memikirkannya sebentar. Peri bunga abadi adalah iblis bunga yang saat ini ada di depan mereka. Tapi peri bunga atau roh bunga adalah cara dia berbicara pada dirinya sendiri. Jadi, apa yang kamu naiki? King Sui bertanya sedikit bingung. Kami adalah sejenis tubuh roh, dan serangan normal tidak akan berhasil melawan kami. Bahkan jika itu benar-benar mengenai kita, kerusakannya akan sangat berkurang, kata setan bunga sambil tersenyum lembut. Dia terdengar sangat percaya diri tentang dirinya sendiri. Setelah penjelasannya, King Sui akhirnya mengerti siapa dia. Fisik seperti ini kebal terhadap serangan fisik dan energi roh, tetapi bisa terluka oleh serangan seperti misalnya dari Force of Soul. Namun, Demon Bunga bahkan mampu mengurangi 50% dari kerusakan yang disebabkan oleh serangan berbasis jiwa. Serangan dari setan bunga melibatkan racun roh. Satu-satunya hal yang bisa melawan bunga beracun adalah serangan berbasis jiwa. Banyak prajurit yang kuat tidak berdaya di depan Flower Demon. Mereka akhirnya akan berubah menjadi jiwa yang mati. Namun, King Sui tidak tampak gugup karena dia tidak takut dengan serangan berbasis jiwa dari Flower Demon. 9 jiwa naga yangnya dominan dan kuat, dengan demikian, dia tidak akan khawatir tentang hal itu. Jika itu orang lain, mereka akan sangat sial. Lagi pula, dia bahkan bisa mengurangi setengah dari efek Spirit Thunder Attack. Dalam kasus King Sui, dia seharusnya baik-baik saja karena serangan spesialnya yang dipenuhi dengan kekuatan 9 jiwa naga yang. Dengan demikian, dia tidak akan memiliki masalah dalam aspek itu. Satu-satunya masalah sekarang adalah kekuatan serangan murninya sendiri, dia tidak yakin apakah serangannya dapat menyebabkan kerusakan pada Demon Bunga. Bagaimanapun, setan bunga saat ini di depannya sangat tangguh. Menambahkan 50% mitigasi serangan berbasis jiwa, dia tidak tahu apakah dia bisa melukai setan bunga. Satu hal lagi yang King Sui tidak yakin adalah kemampuan dari binatang pembunuh naga dan laba-laba naga untuk mengeksekusi serangan semacam ini. Anak nakal, sudah waktunya bagimu untuk mati. Pedang bunga muncul di tangan iblis bunga. Sebuah cahaya menyilaukan menebas ke arah King Sui dan Shen Huang. Dari kelihatannya, serangan ini jelas lebih kuat dari apa yang bisa dilakukan Rin kecil sekarang. Karena King Sui dan yang lainnya telah berkurang setengah dari kekuatan mereka, mungkin tampak sulit bagi mereka untuk bertahan melawannya. Beng! King Sui dan Shen Huang segera terpesona bersama Little Rin. Dia telah memukul mereka dengan sangat keras, dan Rin kecil mengeluarkan raungan marah. Meskipun Rin kecil mungkin sangat kuat, saat ini masih kalah dengan setan bunga. Karena belum sepenuhnya matang, itu tidak dapat melukai setan bunga. Itu hanya akan bisa melakukannya setelah mencapai usia dewasa. Shen Huang merasa sedikit khawatir dan menatap King Sui, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir tentang itu, biarkan aku mencobanya. Tetaplah di sisi Little Rin dan jangan bergerak. King Sui harus tetap dekat dengan Shen Huang. Kalau tidak, begitu efek dominasi area hilang, segalanya mungkin menjadi sangat buruk. 9 jiwa naga yang, kekuatan naga di dalam tubuh King Sui mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang menakjubkan. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya. Tangan penangkap naga. Tangan penangkap naga dengan 9 jiwa naga yang bercampur di dalamnya tampak lebih menakutkan. King Sui langsung meraih Flower Demon dan melemparkannya dari Flower Demonic Beast. Dia tidak dapat menahan diri untuk sementara merasa pusing. Tangan penangkap naga mungkin tidak bisa melukai iblis bunga, tapi itu bisa membuatnya jatuh tak percaya.
Bukan saja dia tidak bisa menghindari serangan King Sui, tapi dia bahkan lumpuh sesaat olehnya. Seluruh orang serta pikirannya menjadi goyah untuk sesaat dan mengganggu semua tindakannya. Setan bunga sangat marah. Itu dengan cepat menyerang King Sui dan melepaskan badai bunga dengan pedang bunga di lengannya. Selanjutnya, dia mengayunkan pedang di lengannya dan segera, kelopak bunga menghujani King Sui. Bunga-bunga ini memiliki duri tipis dan tajam di atasnya. Mereka menyerbu ke arah King Sui dengan kekuatan yang menakutkan. Begitu seseorang terkena itu, kulitnya akan ditusuk oleh duri kecil ini. Pada saat orang tersebut mulai berdarah, racun pada bunga akan masuk ke tubuh korban, dan dia akan kehilangan kemampuannya untuk bertarung secara instan. Dia adalah iblis bunga, peri yang mengendalikan bunga. Gunung Sembilan Benua. Gunung Sembilan Benua muncul di depan King Sui dan segera bertabrakan dengan kelopak bunga ini. Selama itu bukan serangan berbasis jiwa, King Sui tidak akan takut padanya. Selain itu, Gunung Sembilan Benua juga mampu memblokir serangan berbasis jiwa. Satu-satunya kekurangannya adalah kurangnya energi jiwa dalam serangannya. Jadi, untuk saat ini, Gunung Sembilan Benua tidak dapat melukai tubuh roh. Namun, ketika harus memblokir bunga beracun di depannya, Gunung Sembilan Benua saja sudah cukup untuk menangani pekerjaan itu. Setan bunga sangat marah. Dia segera mengayunkan pedang bunga di tangannya. Gelombang bunga segar berubah menjadi ular besar dan menyerang King Sui. Ini adalah serangan berbasis jiwa. Selanjutnya, kecakapan ofensifnya sangat rumit. Meskipun Gunung Sembilan Benua King Sui mungkin memiliki kekuatan yang layak, itu masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan serangan setan bunga. Beng-beng, suara tabrakan yang keras terdengar. Meskipun dilengkapi dengan serangan perisai yang tangguh, Gunung Sembilan Benua masih terpesona. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jika serangan itu hanya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, Gunung Sembilan Benua masih akan mampu menahannya. Sayangnya, kali ini sekitar 3 kali lebih kuat. Itu sudah melakukan pekerjaan yang layak untuk dapat bertahan setelah berulang kali bentrok. Gunung Sembilan Benua telah berhasil menghabiskan sejumlah besar kekuatan dari ular bunga. Meskipun mungkin masih menyerang King Sui, ular bunga saat ini terlihat jauh lebih lemah dari sebelumnya. Serangan jiwa naga 9 yang. King Sui melepaskan tangannya dan segera, jiwa emas naga yang ganas muncul dan mengikat ular bunga. Hong Hong. 9 yang naga jiwa King Sui mampu menekan setiap jenis serangan berbasis jiwa. Tentu saja, ada batas yang bisa menekan mereka. Misalnya, 9 jiwa naga yang mampu melawan serangan berbasis jiwa hingga rasio sekitar 1,5 atau bahkan 1:2. Ini akan tergantung pada ranah jiwa naga 9 yang. Ular bunga segera menghilang. Tidak hanya menghilang, tetapi ekspresi Flower Demon juga tidak sedap dipandang. 9 yang naga jiwa King Sui saat ini belum mencapai rasio 1:2 dalam melawan serangan berbasis jiwa. Tapi itu sudah dekat dengannya. Bahkan kekuatan serangan King Sui saat ini hampir sama dengan kekuatan penindas terhadap tubuh roh ini. Ho ho, The Flower Demonic Beast tiba-tiba menyerang King Sui. Menanggapi itu, King Sui dengan cepat memanggil binatang pembunuh naga. The Flower Demonic Beast bukanlah tubuh roh. Dengan demikian, binatang pembunuh naga mampu menekan musuhnya tanpa banyak usaha. Bagi Flower Demon, Flower Demonic Beast hanyalah alat transportasi atau bahkan mungkin hanya perisai daging. The Flower Demonic Beast mungkin tidak memiliki kecepatan yang luar biasa, tetapi kekuatan pertahanan dan kemampuan pengendaliannya masih tangguh. The Flower Demonic Beast mampu mengurangi kecepatan dan kekuatan pertahanan lawannya sambil meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangan dari pemiliknya dan dirinya sendiri. Sayangnya, itu bertemu King Sui. Dia mampu sepenuhnya menekan skill kontrol lawannya dengan area dominans. Sementara itu, King Sui dengan mudah melepaskan seni mengejar dan Kaisar Qi. Dengan menggabungkan mereka dengan kemampuan dominasi area yang meningkatkan kekuatan sekutu sekaligus mengurangi kekuatan lawan, binatang pembunuh naga segera mampu mengalahkan binatang iblis bunga. Dengan demikian, King Sui dapat dengan santai terus menghadapi setan bunga, karena pemenangnya telah ditentukan untuk pertarungan antara binatang buas. Seperti yang dia prediksi, Dragon Slaying Beast benar-benar menghancurkan Flower Demonic Beast. Itu terus-menerus menembus tubuh binatang itu dengan tanduknya. Lubang-lubang seukuran gajah terlihat di sekujur tubuh raksasa itu. Setelah mendengar suara jeritan yang menyedihkan dari Flower Demonic Beast, ekspresi Flower Demon berubah. Dia mengarahkan pandangannya pada binatang pembunuh naga. Ekspresinya seolah-olah dia telah melihat iblis yang berspesialisasi dalam memetik bunga. King Sui tidak memiliki kesempatan untuk mencoba continuous combo miliknya. Dia bahkan tidak yakin apakah memukul titik akupuntur akan efektif melawan tubuh roh. Tapi setelah melihat mata Flower Demon saat menatap Dragon Slaying Beast,
Dia sepertinya mengerti sesuatu. Matanya segera berubah cerah. AST 2064 Perlindungan Tubuh 100 Bunga, Kekuatan Spiral Resonansi. King Sui segera berkomunikasi dengan binatang pembunuh naga. Dari berbicara dengannya, King Sui menjadi sangat terkejut. Dia bertanya kepada Dragon Slaying Beast apakah itu bisa melukai tubuh roh, tetapi karena dia takut Dragon Slaying Beast tidak akan tahu apa maksudnya, dia bertanya apakah itu bisa melukai Flower Demon sebagai gantinya. Jawaban yang didapatnya adalah tanduk spiral emas di kepalanya mampu melukai setiap makhluk. Begitu tanduknya yang tajam menembus tubuh musuh, jenis energi misterius akan muncul darinya dan menelan seluruh binatang pembunuh naga. Pada saat itu, seolah-olah tubuhnya diselimuti kekuatan misterius dan itu akan memungkinkannya untuk melukai badan roh. King Sui benar-benar terkejut setelah mendengar itu. Dia hanya memikirkan tanduk tajam di kepalanya hanya sebagai bagian paling tajam dari binatang pembunuh naga. Itu mampu menembus segalanya dan bahkan lebih menakutkan daripada giginya. Tapi dia tidak pernah berharap tanduk spiral emas memiliki kekuatan seperti itu. Ini memang luar biasa. Sekarang, King Sui juga mengerti mengapa setan bunga sangat takut pada binatang pembunuh naga. Shen Huang terkejut dengan kekerasan yang ditunjukkan oleh binatang pembunuh naga. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan sekuat ini. Memikirkan bahwa binatang iblis sekecil dirinya akan sangat tangguh. Kecepatan mungkin menjadi sumber kekuatan, tetapi ketajamannya yang dikombinasikan dengan kecepatannya hanya membuatnya semakin menakutkan. Kekuatan utama dari Dragon Slaying Beast terletak pada kecepatannya. Selama kecepatannya lebih cepat dari lawannya, musuh akan berada dalam bahaya. Begitu musuh gagal menghindar dari serangannya, dia akan berada dalam bahaya kehilangan nyawanya, ini termasuk binatang yang besar. Contoh yang bagus adalah Flower Demonic Beast dari sebelumnya. The Dragon Slaying Beast dapat memilih untuk tidak menembus tubuhnya, tetapi sebaliknya, menghancurkan bagian dalam tubuhnya dan hanya keluar setelah menghancurkan otak dan organnya. Perlindungan tubuh 100 bunga. Segera, bunga-bunga cerah terlihat mengambang dalam area 10 meter di sekitar setan bunga. Jika seseorang memperhatikan bunganya dengan cermat, mereka akan melihat bahwa kelopak bunga itu berputar terus-menerus. Gerakannya sangat minim sehingga hampir tidak terlihat. Kecepatan bergeraknya 10 kali lebih lambat dari siput. Tetapi dengan tetap seperti itu, bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya ini menghasilkan ritme mereka sendiri. Tidak kusangka kamu akan memiliki Monster Beast. The Flower Demon menatap King Sui dan masih belum bisa pulih dari keterkejutannya. Binatang monster. King Sui bingung. Tampaknya binatang pembunuh naga sangat terkenal. Terlepas dari jenis binatang iblis apa itu akan baik-baik saja selama itu kuat. Saat ini, King Sui dapat mengatakan bahwa setan bunga takut pada binatang pembunuh naga, atau sebagai alternatif, binatang monster. Monster Beast adalah keberadaan yang menakutkan di mata hewan tubuh roh. Penghinaan itu karena pertahanannya yang hampir tak tertembus dan kecepatan yang tangguh. Itu juga berspesialisasi dalam serangan diam-diam dan saat serangan itu berhasil mendarat, korban tidak akan bisa lolos dari kematian. Legenda mengatakan bahwa kekuatan eksternal tidak akan mampu membunuh Monster Beast, jadi, itu adalah hal yang menakutkan untuk menjadi sasaran Monster Beast. Namun, Monster Beast sangat langka. Pada dasarnya, tidak ada satupun yang terlihat setiap 1000 tahun. Jadi, meskipun mereka semua mungkin takut pada Monster Beast, itu masih hanya mitos yang ada dalam legenda. Flower Demon tercengang, apakah kekuatan Monster Beast seharusnya begitu lemah? Setan bunga yang awalnya sangat ketakutan sekali lagi memamerkan dirinya. Dia bahkan mulai menari dengan anggun dengan tubuh indahnya. Sambil melihatnya, bahkan King Sui merasa mulutnya menjadi kering. Tampaknya tidak mudah untuk menerobos badai bunga di sekitar setan bunga. King Sui sekali lagi melepaskan tangan penangkap naganya dan segera, seekor naga emas menyerbu ke arah setan bunga. Tangan penangkap naga, yang tidak pernah mematahkan garisnya sebagai serangan dengan akurasi 100%, telah benar-benar menghilang tanpa suara seperti tenggelam ke lautan luas. Haha, tidakkah menurutmu formasi pencekik badai bunga itu hebat? Jika kamu mencoba masuk, kamu akan ditolak olehnya, dan bahkan jika kamu berhasil melewatinya, itu akan tetap mencekikmu. Setan bunga berkata dengan nada arogan. Aku bisa menunggu sampai kamu kelelahan. Pada saat itu, badai bungamu akan hilang. Masih belum terlambat untuk membunuhmu saat itu. King Sui melihat badai bunga di sekelilingnya dan berkata, hahaha, aku lupa memberitahumu satu hal. Memerintahkan badai bunga ini seperti naluri kedua saya. Ini seperti lenganku. Saya tidak akan lelah menggunakannya. Satu-satunya alasan saya tidak terus aktif adalah karena perasaan tidak nyaman setelah saya menggunakan teknik ini. Lagi pula, jika saya melakukan itu, semua yang ada di sekitar saya akan hancur.
Tapi jika kita terlibat dalam pertarungan, aku bisa tetap mengaktifkannya dengan baik. Setan bunga mengatakannya dengan senyum bahagia, menunjukkan kesombongan yang tak terlukiskan. King Sui juga tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Tampaknya setan bunga ini memang makhluk yang istimewa. Jika itu adalah peri yang dilahirkan oleh langit dan bumi sendiri, itu berarti peri ini adalah anak alam yang paling disukai. King Sui benar-benar iri akan hal itu. Dia telah mencoba menyerangnya beberapa kali, tetapi dia tidak mampu menghancurkan formasi pencekik badai bunga dengan kekuatannya. Jika dia tidak memecahkannya, binatang pembunuh naga tidak akan bisa masuk dan menusuknya dengan tanduknya. Jika terus seperti ini, King Sui tidak akan bisa melakukan apapun selain dipukuli. Sayang kecil, sudah waktunya aku bergerak. Hahaha. Dengan pedang bunga di tangannya, setan bunga menyerang King Sui dengan formasi mencekik badai bunganya. Itu adalah bermacam-macam bunga yang misterius dengan kekuatan yang unik. King Sui memusatkan perhatiannya pada bunga-bunga yang berputar sangat lambat. Ada semacam energi aneh yang terkandung di masing-masing dari mereka. King Sui telah melihatnya sejak lama. Meskipun dia mungkin memiliki pengetahuan yang layak dalam formasi, dia tidak dapat melihat melalui cara apapun untuk menghancurkan formasi khusus ini. Hong Hong. Dengan dua tebasan, setan bunga segera menghempaskan King Sui dan Gunung Sembilan Benua. Namun, dia tidak berhasil menyakiti King Sui. Pada saat ini, dia mengaktifkan teknik penglihatan surgawi. Hanya dalam beberapa saat, kecepatan Flower Demon turun. Dengan itu terjadi, King Sui sekarang bisa menghindar dari serangan dengan mudah. Sangat disayangkan bahwa dia masih tidak dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh lawan. Tetapi dengan teknik penglihatan surgawi yang berlaku, King Sui tiba-tiba dapat memperhatikan beberapa hal yang tidak dapat dia lihat sebelumnya. Semua bunga ini bergetar dengan kecepatan yang menakutkan. Karena mereka gemetar begitu cepat, mereka tampak hampir statis. Meskipun satu mungkin tidak berarti banyak, ada puluhan ribu dari mereka. Justru jenis getaran inilah yang unik. Selanjutnya, ada energi tak terlihat yang menghubungkan mereka bersama. Sekarang, King Sui sudah bisa mengetahui jenis energi apa ini. Memikirkan bahwa bunga-bunga ini memiliki fungsi yang menakutkan untuk melindungi tubuh. Itu adalah kekuatan resonansi. Itu juga kekuatan dalam bentuk spiral. Kekuatan spiral yang bergaung. Kekuatan spiral yang beresonansi. Dalam inkarnasi sebelumnya, ketika beberapa hentakan kuda bergema satu sama lain, kekuatan gabungan mereka mampu menghancurkan jembatan. Tetapi jika mereka gagal beresonansi satu sama lain, jembatan itu tidak akan putus bahkan jika 1.000 atau bahkan 10.000 kuda diinjak-injak. Ini adalah kekuatan resonansi. Setiap bunga mengandung kekuatan misterius. Kekuatan ini mungkin tidak signifikan bagi orang-orang seperti King Sui secara individu, tetapi ada ribuan dari mereka di sini. Mereka masih berputar perlahan. Jadi, tidak hanya binatang pembunuh naga yang ditolak saat bersentuhan dengannya, tetapi kekuatan totalnya juga akan sangat berkurang oleh kekuatan spiral ini. Ini akan menyebabkan serangan yang disebabkan oleh badai bunga menjadi lebih kuat. Tidak heran itu sangat menakutkan. Jika bukan karena kekuatan hebat dari Dragon Slaying Beast, bahkan jika dia tidak mati karena ditembak olehnya, dia setidaknya akan menderita luka berat. Setan bunga juga menjadi sangat kesal karena pertarungan. Bagaimana orang ini bisa memiliki pertahanan yang begitu tangguh? Dan tubuhnya bergerak, dia sebenarnya tidak bisa memukulnya. Jika ini terus berlanjut, tak satu pun dari mereka akan muncul sebagai pemenang. Memikirkan sampai titik ini, dia menjadi sangat kesal dan marah. Saat kepalanya dipenuhi amarah, King Sui menyadari bahwa badai bunga sebenarnya mulai menjadi sedikit tidak stabil. Di bawah teknik penglihatan surgawi King Sui, dia segera melepaskan jiwa naga 9 yang. Satu bunga tertentu telah dipecah menjadi beberapa bagian. Tubuh King Sui sekali lagi didorong mundur karena dipukul olehnya. Namun saat dia didorong mundur, dia mencoba merasakan kekuatan yang mampu menyentak tubuhnya. Mata King Sui berubah cerah. Sense spiritualnya sudah gesit untuk memulai. Dengan bantuan lebih lanjut yang diberikan oleh Dao Surgawi, dia benar-benar berhasil mendeteksi frekuensi badai bunga. Namun, dia hanya bisa merasakan salah satunya, tapi ini sudah cukup. Sementara King Sui terus berusaha menghindari bunga, dia akan, dari waktu ke waktu, menginjaknya. Setiap kali dia melakukannya, sekuntum bunga akan pecah. Setan bunga menjadi sangat takut melihat itu. Saat dia diliputi ketakutan, badai bunga di langit akan mulai sedikit bingung, menyebabkan sebagian dari mereka menjadi tidak stabil. Begitu mereka menjadi tidak stabil, kekuatan frekuensinya akan turun. King Sui kemudian mengambil kesempatan ini untuk secara langsung memerangi akar dari semua masalah. Dalam sekejap, dia berhasil menghancurkan lebih dari 100 bunga.
The Flower Demon perlahan-lahan kehilangan ketenangannya. Sekarang, dia sudah tenggelam dalam ketakutan besar. Tetapi tepat pada saat ini, tangan penangkap naga King Sui menembus badai bunga di langit dan mendarat di wajah setan bunga. AST 2065 Perubahan mutasi dari tahap manifestasi teratai ke-9, warisan bunga surgawi. Suara keras dan jelas terdengar saat King Sui menamparkan setan bunga. Pada titik ini, setan bunga menjadi gila. Untuk berpikir bahwa dia akan ditampar oleh seorang pria, setan bunga yang awalnya bermaksud menghindarinya langsung menyerangnya. Sekarang, setan bunga sudah kehilangan ketenangannya sepenuhnya karena ditampar oleh King Sui. Formasi pencekik badai bunga juga mengikuti dan menjadi tidak stabil. Formasi mencekik pada awalnya bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan oleh King Sui karena akan membutuhkan banyak kekuatan. Hanya jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia dapat menghancurkan formasi dengan paksa. Tangan penangkap naga. King Sui sekali lagi melepaskan tangan penangkap naga. Selanjutnya, dia menggunakan Gouging Strike-nya pada Taeyang Acu Point of the Flower Demon yang untuk sementara di-stun olehnya. Setan bunga gemetar. Pada saat serangan Gouging King Sui hendak mengenai Taeyang Acu Point-nya, dia pulih dan dengan cepat menggerakkan kepalanya ke belakang. Namun, dia masih dipukul di bahunya dan sekali lagi menjadi lumpuh sementara. Pada saat ini, King Sui menjentikkan jarinya dan cahaya keemasan dengan cepat menembus tubuh Flower Demon. Titik akupuntur Tianshan. Tianshan Acu Point adalah titik mematikan di otak. Segera setelah ditembus oleh jarum emas, setan bunga sekali lagi kehilangan ketenangannya. Kali ini, dia benar-benar menjadi gila. Selanjutnya, jarum emas berisi beberapa kekuatan 9 yang King Sui. Segera, dia akan mengalami kematian otak. King Sui menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah suka membunuh gadis cantik dengan cara brutal seperti itu, tetapi lawan ingin membunuhnya, apalagi dia juga tidak terlalu menganggap Flower Demon sebagai manusia. Dia hanyalah monster yang menghisap darah manusia dan tidak memperdulikan nyawa manusia. Monster cantik seperti dia, memang harus dibunuh. Tidak lama kemudian, Demon bunga jatuh ke tanah. Badai bunga di sekelilingnya mulai berjatuhan satu per satu. Ketika King Sui melihat itu terjadi, dia tercengang. Setelah itu, dia mulai berpikir dalam-dalam ketika dia mengingat kekuatan spiral yang bergaung di antara badai bunga serta semua hal yang telah dilihat oleh teknik penglihatan surgawi. Bunga teratai. 9 bunga teratai muncul di sekitar King Sui. Ada 9 dari mereka dan masing-masing berwarna emas dengan ukuran wastafel. Bunga teratai emas yang tebal dan bermartabat itu setebal sekitar 1 kaki dan tampak sangat berat. Pada saat ini, mereka mengelilingi King Sui dan terus berputar. Ada masing-masing 3 dari mereka di bagian atas dan bawah. Setiap 3 dari mereka membentuk segitiga dan mengelilingi King Sui. Bunga tertiup angin dan berakhir di sekitar King Sui. Itu duduk tepat di samping salah satu bunga teratai emas. Hal berikutnya yang terjadi, mereka segera berubah menjadi abu. Kekuatan mencekik, kekuatan mengerikan yang dihasilkan dari gaya rotasi konstan baik searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam dari suatu objek. Pindah, King Sui mulai mengendalikan bunga teratai. Mereka mampu terbang dan beberapa di antaranya bahkan berputar-putar di sekitar area tersebut. Pada awalnya, 1 terbang, lalu 2, dan akhirnya, 3. Setelah itu, tidak ada lagi teratai yang terbang keluar. Pada saat King Sui kembali sadar, dia melihat Shen Huang duduk di sudut memeluk lututnya. Dia menggigil, begitu banyak sehingga es tipis mulai terbentuk di sekujur tubuhnya. King Sui tidak punya waktu untuk merayakan momen kegembiraannya dalam memahami teknik yang baru diperolehnya. Dia berlari ke Shen Huang dan memeluknya. Setelah itu, dia dengan cepat mengaktifkan 9 yang force di tubuhnya. Dia berkata dengan marah, "Mengapa kamu tidak memanggilku? Kamu wanita bodoh." Petik 2. Shen Huang menggigit bibirnya. Sekarang, dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia membiarkan matanya setengah terbuka saat dia berbaring di pelukan King Sui. Ada senyum tipis di wajahnya. Dia tertidur setelah beberapa saat. Untuk sesaat, King Sui tidak tahu harus berbuat apa, melihat wanita itu tidur nyenyak di pelukannya. Ekspresinya terlihat santai. Wajahnya yang indah dan halus, bulu matanya yang panjang dan tipis, warnanya hitam dan melengkung seperti kipas daun palem. Wajah cantiknya pucat dan halus seperti batu giok. Hidungnya yang tinggi, serta bibirnya yang berwarna pink pastel, membuatnya terlihat sangat menarik. Kedua tangannya dengan lembut melingkari King Sui, namun, ini adalah tindakan yang tidak disadari. Setelah beberapa saat, King Sui mengarahkan pandangannya ke wanita yang masih memejamkan matanya. Dia tahu bahwa sekarang, dia sudah bangun. Sebelum ini, dia kelelahan karena menahan dingin. Pada saat yang sama, tubuhnya juga rusak karenanya, itulah sebabnya dia tertidur.
King Sui mengulurkan tangannya dan menggendongnya. Ah! Shen Huang berteriak dengan lembut dan membuka matanya. Dia merasa sangat malu karena dia tidak pernah mengira dirinya akan tidur di pelukan seorang pria. Selanjutnya, dia sangat tenang tidur di dalamnya. Kamu sudah bangun. Di masa depan, ketika Anda merasa kedinginan lagi, Anda harus memanggil saya tidak peduli apa yang saya lakukan. King Sui berkata dengan suara tegas. Baiklah. Shen Huang menanggapi dengan lembut. Dia merasakan kehangatan di hatinya. Setan bunga sudah mati, meninggalkan gelang interspatial. Itu tampak indah seperti bunga. Setelah membakar tubuh Flower Demon, King Sui mengambil gelang interspatial yang indah dan melihat banyak hal acak di dalamnya. Namun, ada benda tertentu di dalam gelang itu, sebuah buku yang menyerupai bunga. Itu bersinar terang. King Sui mengeluarkannya. Biasanya, hal-hal yang bersinar terang bukanlah sesuatu yang biasa. Begitu benda ini dikeluarkan, dan sebelum King Sui bisa mengatakan apapun atau mengamatinya, benda itu sudah terbang ke pelukan Shen Huang dengan sendirinya. Shen Huang tercengang. Sementara dia masih shock, dia diselimuti oleh cahaya terang dan menyilaukan. Melihat itu, King Sui akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah semacam warisan. Begitu pewaris sebelumnya meninggal, benda itu akan otomatis menjadi objek tanpa pemiliknya. Selama waktunya tepat, ia akan mengenali pemilik berikutnya dengan sendirinya. Warisan semacam ini hanya bisa diwariskan kepada seorang wanita. Dengan demikian, King Sui tidak akan menerima warisan bahkan jika dia telah memegang buku bunga lebih awal. Selanjutnya, secara otomatis menjangkau Shen Huang segera. Biasanya, ketika senjata mengenali pemiliknya sendiri, misalnya, fenomena yang terjadi saat ini, itu berarti bahwa pemilik yang ditemukan cocok untuk warisan. Jika kompatibilitasnya tidak cukup tinggi, itu tidak akan terjadi kecuali wanita itu menemukan beberapa cara untuk membuatnya mengenalinya sebagai pemiliknya. Buku bunga mengakui Shen Huang sebagai pemiliknya sendiri. Dari sini, bisa dilihat seberapa cocok mereka satu sama lain. Setelah beberapa saat, buku bunga berubah menjadi buku biasa. Itu terlihat sangat indah, tetapi kehilangan cahaya dari sebelumnya. Itu harus menghabiskan cukup lama untuk memulihkan energi warisannya. Tetapi sebelum pemiliknya saat ini meninggal, ia tidak akan mengenali tuan lainnya. Shen Huang juga sudah tenang. King Sui menatap kosong pada Shen Huang saat ini. Dia terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Kain luan phoenix seputih salju dihiasi dengan beberapa bunga yang tidak biasa dan indah di lengannya. Kecuali seseorang melihatnya dengan hati-hati, mereka tidak akan dapat melihat perbedaannya. Seperti biasa, dia masih terlihat begitu murni dan suci. Hanya itu sekarang, dia juga telah mengembangkan temperamen seperti bunga. Dia memancarkan pesona lebih dari sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, itu juga dilengkapi dengan perasaan dingin dan luar biasa. Di antara bunga-bunga itu, ada mawar, mawar Cina, bunga teratai salju, dan bahkan beberapa bunga beracun. Temperamen setiap bunga juga akan diserap oleh pewaris. Selama mereka adalah bunga, mereka pasti akan menarik orang kepada mereka bahkan jika itu adalah bunga dengan duri seperti mawar. Bagaimana? Melihat bahwa Shen Huang baik-baik saja, King Sui tersenyum dan bertanya. Sekarang, aku juga telah berubah menjadi setan bunga. Lelucon yang bagus, kamu hanya menerima warisan. Oh ya, warisan macam apa ini? King Sui bertanya, didorong oleh rasa ingin tahu. Warisan bunga surgawi. King Sui tercengang. Dia awalnya menganggapnya sebagai warisan setan bunga atau warisan peri bunga. Dia tidak pernah berharap itu menjadi warisan bunga surgawi. Pada saat ini, Shen Huang menyela pikirannya, warisan ini tampaknya terkait dengan orang yang mewarisinya. Itu dapat dikenal sebagai setan bunga, peri bunga, roh bunga, raja bunga, permaisuri bunga, dan sebagainya. Petik 2. Sepertinya warisan bunga surgawi adalah yang terbaik dari semuanya. King Sui hanya menebak-nebak. Shen Huang agak malu. Dinyatakan di sini bahwa itu memang yang terbaik. Itu terlihat lebih mempesona daripada bunga yang paling indah, kata King Sui sambil menatapnya dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu menyukainya? Ketika Shen Huang mendengar apa yang dikatakan King Sui, dia benar-benar berputar satu putaran di tanah dan hanya setelah itu dia mengajukan pertanyaan kepada King Sui. Jantung King Sui mulai berpacu, dan dia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Shen Huang akan bertindak seperti ini. Begitu dia berbalik, dan saat rambutnya yang halus bergoyang tertiup angin, sosok tubuhnya yang sempurna, serta temperamennya yang indah dan matanya yang dalam, itu menyebabkan King Sui merasa seolah-olah jiwanya telah keluar dari dirinya, tubuh. Dia tahu bahwa dia sedang dirayu, tetapi dia tidak dapat kembali ke akal sehatnya. Ini adalah kemampuan warisan bunga surgawi.
Itu mampu menarik dan merayu jiwa seseorang tanpa harus menunjukkan atau mengungkapkan pesona pengguna. Hanya gerakan sederhana atau bahkan pandangan biasa saja akan menyebabkan korban kehilangan jiwanya. AST 2066 Ketidakpastian Shen Huang. King Sui. Melihat wajah King Sui, Shen Huang sedikit terdiam. Dia tidak punya pilihan selain memanggilnya. Sebenarnya, King Sui tidak terlalu terobsesi dengannya. Jika dia adalah musuhnya, dia tidak akan begitu terganggu olehnya. Itu karena dia tahu bahwa dia adalah Shen Huang sehingga dia rela membuat dirinya terganggu oleh kecantikannya. Dia ingin menguji bagaimana rasanya kehilangan dirinya sendiri. Selain itu, dia juga mendapatkan sesuatu dari perasaan seperti ini. Sangat bermanfaat bagi hatinya bahwa itu bisa mengalami perubahan semacam ini. Selanjutnya, dia memiliki kontrol diri yang kuat untuk memulai. Hati juga mencoba hal-hal baru saat seseorang dengan cermat menikmati pesona yang tak tertahankan. Ini mirip dengan resistensi obat dalam inkarnasi sebelumnya. Rasanya seperti demam, orang-orang tertentu bisa sembuh hanya dengan minum 2 obat, beberapa orang tidak dapat pulih dengan obat-obatan dan harus disuntik. Dalam skenario terburuk, beberapa bahkan mungkin tidak pulih dari itu tetapi harus dirawat di rumah sakit sebagai gantinya. King Sui kembali sadar dan berkata, "Selamat. Tidak ada yang perlu saya ucapkan selamat. Saya bahkan tidak bisa membawanya ketika saya mati." Shen Huang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu mati. Jika kita benar-benar gagal menemukan Blaze Ngengat, aku akan berhenti. Anda." Shen Huang dengan cepat menyela King Sui dan bahkan dengan cepat melepaskan tangannya untuk menutupi mulutnya. Aroma samar dan sensasi unik masuk ke hidung dan mulut King Sui. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendaratkan ciuman di telapak tangannya yang lembut. Setelah merasakan sensasi geli, Shen Huang menjadi sangat terkejut sehingga dia menarik tangannya kembali seperti kelinci kecil yang ketakutan. Dia memelototi King Sui. Di matanya yang jernih dan murni, ada semacam pesona yang belum pernah terlihat sebelumnya. Itu adalah jenis keanggunan yang dia dapatkan secara otomatis bersama dengan warisan, sederhana namun elegan. Baiklah, baiklah, aku akan berhenti membicarakannya. Ingatlah bahwa ketika saatnya tiba dan kita tidak punya pilihan lain, aku akan. Anda, King Sui terkekeh dan meraih tangannya saat mereka menunggangi Little Rin sekali lagi, terbang lebih dalam ke lautan laut. King Sui meraih tangan Shen Huang dan dengan melakukan itu, dia bisa menunda waktu ketika rasa dingin muncul lagi. Setelah berhari-hari memegang tangannya dan memeluknya, King Sui sudah terbiasa. Mereka duduk bahu-membahu di belakang Little Rin. Rambut hitam halus Shen Huang menyentuh wajah King Sui, menyebabkan dia merasa sedikit gatal, namun dia tidak tahu bagaimana dia harus menggambarkannya. Pertemuan mereka dengan Demon Bunga kali ini adalah sebuah kecelakaan. Bagaimanapun, setan bunga seharusnya hanya ditemukan di bagian yang lebih dalam dari lautan bunga. Sangat disayangkan dia bertemu dengan seseorang seperti King Sui. Kalau tidak, banyak orang akan mati di tangan setan bunga. Dia telah berhasil mendapatkan banyak manfaat dari pertemuan ini. Shen Huang menerima warisan bunga surgawi yang menyebabkan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Tahap manifestasi teratai ke-9 King Sui sekali lagi mengalami perubahan yang bermutasi di bawah pengaruh badai bunga. Sekarang, tahap manifestasi Lotus ke-9 juga memiliki kekuatan yang layak. Ia mampu menyerang dan bertahan dengan kekuatan mencekik yang menakutkan. King Sui juga memanggil binatang pembunuh naga, karena ia mampu melakukan satu hal penting, berburu harta karun. Jadi, di sepanjang jalan, meskipun mereka terbang dengan kecepatan tinggi, setiap kali ada harta yang luar biasa, binatang pembunuh naga akan dapat melacak mereka. Salah satu alasan terpenting mengapa harta dapat dianggap sebagai harta karun adalah karena kelangkaannya. Itu bukan sesuatu yang bisa ditemukan di mana-mana. Jadi, meskipun mereka hanya berhasil menemukan sejumlah kecil harta karun di sepanjang jalan, King Sui tidak terlalu kecewa dengan hal itu. Dia juga tidak sengaja mencoba mencari mereka. Ini mungkin menyebabkan dia mengabaikan kemungkinan menemukan harta karun, tetapi tujuan utama kunjungannya kali ini adalah untuk berburu Blaze Ngengat. Nyonya Sulung, apakah Anda punya mimpi atau keinginan? Sekarang, King Sui juga sudah akrab dengan Shen Huang, meskipun dia tidak begitu yakin bagaimana dia bisa menggambarkan hubungan di antara mereka. Bocah kecil, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah Anda mencoba membuat saya memberitahu Anda rahasia saya? Shen Huang tersenyum tipis dan menatap King Sui. Apa maksudmu, anak nakal? Anda harus tahu lebih baik daripada orang lain bahwa itu tidak kecil dan tidak bisa lebih besar. King Sui memasang wajah serius saat mengatakan itu. Jika Shen Huang tidak dapat membaca pikiran King Sui, dia tidak akan mengerti apa yang dia maksud. Tapi sayangnya, dia bisa menafsirkan kata-katanya meskipun dia tidak mau.
Hal terburuk adalah bahwa bocah ini bertindak sangat serius saat dia mengatakannya. Selain itu, dia mengambilnya sendiri, dia tidak pernah memaksanya untuk melakukannya. Apa kamu marah? Saya minta maaf, bisakah Anda memaafkan saya sekali? King Sui memperhatikan bahwa Shen Huang berhenti berbicara. King Sui adalah satu-satunya orang yang berani mengatakan hal-hal vulgar seperti itu di depannya. Aneh bahwa dia sepertinya tidak marah sama sekali. Jika dia mengatakan hal itu di masa lalu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mungkinkah dia telah merendahkan dirinya sendiri? Aku hanya berusaha membuatmu bahagia. Apa yang baru saja saya katakan mungkin terdengar vulgar, tetapi di tempat saya tinggal, kami memiliki pepatah, wanita tertarik pada pria nakal. Selalu ditekankan bahwa wanita cenderung menganggap orang brengsek lebih menarik. Saya sebenarnya orang yang jujur, Anda tidak tahu berapa banyak keberanian yang harus saya kumpulkan hanya untuk mengatakan itu. Apa yang saya katakan barusan tidak mencerminkan bagaimana saya sebenarnya. King Sui meminta maaf dengan tulus. Omong kosong apa yang kamu katakan. Hanya orang-orang yang saling menyukai yang diperbolehkan. Ketika Shen Huang berbicara sampai titik ini, dia menyadari bahwa lidahnya mungkin terpeleset. Dia tidak tahu mengapa dia akan mengatakan sesuatu seperti itu. King Sui terkekeh, itu benar. Ketika orang-orang yang memiliki kasih sayang satu sama lain membicarakan hal ini, itu adalah kebahagiaan. Tetapi jika hal-hal ini keluar dari mulut seseorang yang tidak Anda rasakan, tidak ada bedanya dengan mendengarkan omong kosong yang tidak bermoral. Petik 2. Saya tidak marah. Saya hanya tidak tahu bagaimana saya harus menanggapi apa yang Anda katakan. Jika itu masalahnya, apakah Anda akan merasa bahwa saya bukan wanita yang serius? Shen Huang berkata dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu tidak serius? Kamu masih perawan. Melihat mata pembunuh Shen Huang, King Sui tahu sudah waktunya untuk mengakhiri topik ini. Dia kemudian melihat ke langit dan menambahkan, sungguh pemandangan malam yang bagus. Pada saat dia selesai berbicara, dia melanjutkan untuk melihat objek seperti bola yang indah di langit, bulan hari ini terlihat sedikit lebih cerah. Uci. Shen Huang tersenyum, meski hanya sesaat. Dia kemudian perlahan memasuki pelukannya dan berkata, saya merasa sedikit lelah, biarkan saya beristirahat sebentar. King Sui menggerakkan tangannya dan membiarkannya berbaring di lekukan lengannya agar dia merasa lebih nyaman. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat bahagia. Meskipun apa yang dia katakan barusan mungkin terdengar tidak masuk akal, itu tetap memiliki dampak yang cukup besar. Kalau tidak, dia tidak akan bersandar padanya tidak peduli seberapa lelah dia merasa. King Sui tenggelam dalam penampilannya ketika dia tersenyum sebelumnya. Meskipun senyumnya mungkin tidak terlihat secerah Flower Demon, itu jauh lebih indah dan mempesona daripada miliknya. Itu adalah semacam keheranan yang dia rasakan jauh dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Hatinya bergejolak pada saat dia menyaksikan itu, namun dia gagal memunculkan pikiran kotor tentangnya. Dia hanya menganggapnya sangat cantik, cukup cantik untuk mengejutkan siapapun yang hadir. Ketika Shen Huang melihat tatapan bingung King Sui, dia mengulurkan tangannya dan mencubit pinggangnya, berhenti mencari. King Sui mengangguk seperti orang tua yang tenang dan tidak memiliki duniawi. Dia memikirkan banyak hal, dan dia tidak akan gigih mengejarnya, dia juga tidak akan menghindarinya. Bagi King Sui saat ini, memiliki wanita seperti dia hanyalah semacam kemewahan. Dia harus menganggap dirinya beruntung bisa mengalami hal-hal seperti ini bersamanya. Jika dia masih lajang, dia akan membuang segalanya hanya untuk memenangkan hatinya. Meskipun dia mungkin memiliki lebih dari satu wanita sekarang, dia tidak lagi menganggapnya tidak adil seperti sebelumnya. Cinta itu sendiri sudah tidak adil sejak awal. Meskipun dia mungkin telah menerima ini, dia masih akan mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terlalu menekankan hal-hal ini. King Sui memejamkan matanya sambil merenungkan semua ini. Shen Huang, di sisi lain, matanya terbuka melihat pria yang berada dalam jangkauan lengan. Seiring berjalannya waktu, dia merasa bahwa dia mulai secara bertahap lebih dekat dengannya. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual dan mental. Dia tahu bahwa King Sui sudah menikah dan memiliki anak sendiri. Dia menikah tidak hanya dengan satu, tetapi banyak istri dan beberapa dari mereka hampir sama dengannya dalam hal penampilan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Meskipun dia tidak menyukai pria ini, atau lebih tepatnya, dia tidak yakin apakah itu masih terjadi pada saat ini. Melihat bahwa dia bisa berbaring di pelukannya dengan nyaman, jika dia tidak menyukainya, apakah dia akan membiarkan dirinya melakukan itu? Dia hanya punya beberapa hari lagi untuk hidup. Saat itu, hidupnya telah diselamatkan oleh pria ini, dan sampai sekarang, dia masih menjadi orang yang membuatnya tetap hidup. Jika,
Pada akhirnya, dia benar-benar menggunakan metode semacam itu untuk menyelamatkannya sebagai upaya terakhir. Apa yang harus dia lakukan? AST 2067 apakah dia akhirnya melepaskan dirinya? Terlalu memanjakan. Dia hanya punya beberapa hari lagi untuk hidup. Saat itu, hidupnya diselamatkan oleh pria ini, dan sampai sekarang, dia adalah orang yang membuatnya tetap hidup. Jika, pada akhirnya, dia benar-benar menggunakan metode semacam itu untuk menyelamatkannya sebagai upaya terakhir, apa yang harus dia lakukan? Setiap kali dia mulai memikirkan hal ini, dia akan tersipu dan jantungnya akan mulai berpacu. King Sui bingung ketika dia melihat fluktuasi emosi Shen Huang. Dia membuka matanya dan menanyai Shen Huang, ada apa? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Saat dia berbicara, dia dengan cepat memeluknya, tetapi kemudian dia memperhatikan bahwa tubuhnya tidak dingin dan dengan demikian, dia pindah untuk merasakan denyut nadinya. Melihat tatapan prihatin King Sui, Shen Huang merasakan kehangatan di hatinya. Senang rasanya memiliki pria yang peduli padanya dan bersedia melindunginya. Dia tersenyum lembut untuk menjawab, saya baik-baik saja. Apakah Anda benar-benar suka menggunakan metode semacam itu untuk menyelamatkan saya? Tangan King Sui bergetar. Dia memandang wanita cantik dan memikat itu, dan segera melepaskan tangannya dan meletakkannya di dahinya yang cantik. Tidak, kamu baik-baik saja. Mati. Shen Huang secara naluriah mendorong dada King Sui menjauh. Dari dorongan ini, King Sui sudah tahu bahwa dia baik-baik saja. Dia hanya bercanda dan dengan demikian, dia mengikuti arus dan jatuh. Shen Huang juga tidak pernah berharap dia melakukannya dan jatuh bersamanya. Dengan itu terjadi, Shen Huang sekarang berada di atas King Sui. Yang paling penting, mulutnya kebetulan mendarat tepat di bibir King Sui. Tenang, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Bagaimana mungkin seorang pria bisa menahan semacam ini? King Sui segera memeluk pinggang ramping Shen Huang, tapi dia berhenti bergerak setelah itu. Itu karena segudang pikiran yang terlintas di benaknya pada saat itu. Awalnya, Shen Huang ingin berdiri dan pergi, tetapi, seolah-olah iblis dan dewa sedang bekerja, dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak lagi hidup dan dia tidak meninggalkan apapun dalam hidupnya. Dia tidak pernah menyukai seorang pria, melahirkan anak, dia bahkan belum pernah memegang tangan seorang pria, apalagi menciumnya. Jadi, dia tidak bergerak. Mungkin dia adalah pria yang telah dianugerahkan dewa sebelum meninggal. Setidaknya dengan cara ini, dia bisa merasakan cinta yang bisa dimiliki seorang wanita. Memikirkan hal ini, dia tersipu sekali lagi dan perlahan menutup matanya. King Sui tercengang. Dia tahu apa artinya bagi wanita ini untuk menutup matanya pada saat seperti ini. Dia dengan lembut mengisap bibir yang tampak seperti kelopak bunga. Sensasi menyegarkan dan ringan membantu pikiran King Sui menjadi jernih tidak seperti sebelumnya. Sementara di pelukannya, wanita itu terus memutar tubuhnya, jantungnya berpacu dengan itu. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki interaksi yang begitu dekat dengan seorang pria. King Sui dengan lembut menggerakkan tangannya di punggungnya, membiarkan hatinya sedikit beristirahat. Teknik yang dia gunakan untuk melakukan itu adalah teknik tangan soft tendon yang menawan jiwa. Apa yang tidak pernah diharapkan King Sui adalah wanita ini menjadi sangat sensitif. Baru beberapa saat sejak King Sui mengisap bibir merah muda pastelnya dan segera, dia sudah bisa merasakan napasnya yang meresahkan dari hidungnya. Tubuhnya juga gemetar semakin cepat dan akhirnya, tubuhnya sedikit terpelintir dan dia pindah untuk memeluk King Sui dengan erat. Saat ini, Shen Huang sedang berbaring di pelukan King Sui seperti air. Meskipun napas gelisah dan erangan indah dari sebelumnya terdengar lembut, mereka dibuat tepat di samping telinga King Sui. King Sui merasa bahwa dia sedang bermimpi, sedangkan Shen Huang merasa seperti terjebak dalam kabut awan. Shen Huang tidak berani mengangkat kepalanya. Dia tinggal di pelukan King Sui dan menolak untuk berdiri. Dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Mungkinkah itu sesuatu yang hanya akan dia rasakan dengan tetap bersama dengan seorang pria? Sekarang, King Sui tidak tahu bagaimana dia harus mengekspresikan dirinya. Wanita ini sudah puas hanya dengan King Sui menyentuh pantatnya yang bulat dan melepaskan tangan menawan jiwanya 2 kali. Sepertinya dia mungkin terlalu sensitif. Nyonya tertua, King Sui menepuk punggungnya. Shen Huang membuat suara lembut dengan hidungnya. Sepertinya kamu mungkin merasa malu. Di sini, izinkan saya melihat bagaimana nyonya sulung kita sekarang, kata King Sui, dengan senyum lembut di wajahnya. Tidak, Shen Huang mendengus dengan suara dingin yang lembut. King Sui punya cara. Untuk saat ini, wanita itu berada di atasnya. Karena itu, dia segera berputar dan menjadi orang yang menekannya. Shen Huang terkejut. Melihat wajah cantik yang berpotensi menyebabkan kehancuran suatu negara,
King Sui memperhatikan bahwa dia telah menutup matanya. Meski begitu, King Sui masih merasa kesulitan untuk mengendalikan keinginannya. Murni dan bersih, namun tetap memikat. King Sui tidak dapat menahan wajah cantik dan keanggunannya. Bahkan ketika dia berbaring di tanah, nya yang bulat masih terlihat kencang dan tegak seperti biasanya. Ketika King Sui menekan tubuhnya, dia bisa merasakan sensasi spons yang mengejutkan dari mereka dengan sangat jelas. Dia tidak dapat menggambarkan betapa terguncang hatinya pada saat itu. Shen Huang sedikit membuka matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan datang suatu hari ketika seseorang akan menekannya seperti itu. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa seorang pria akan menyentuh tubuhnya sejauh ini. Namun demikian, itu adalah fenomena yang indah. Satu-satunya masalahnya sekarang adalah dia merasa tidak nyaman dengan pakaiannya. King Sui, biarkan aku pergi dan berganti pakaian baru. Shen Huang berkata dengan nada malu-malu. King Sui menyeringai seperti orang tua mesum saat dia memikirkannya. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana perasaanmu sebelumnya? Jika tidak, saya tidak akan bangun. King Sui, jangan seperti ini terlalu cepat. Suara Shen Huang menjadi lebih lembut sekarang. King Sui turun dari atas tubuhnya dan menopangnya sehingga dia bisa duduk tegak. Pergi, tinggalkan tempat ini di bawah pengawasanku. Baiklah. Pada saat Shen Huang keluar lagi, dia sudah pulih, sedemikian rupa sehingga King Sui mulai curiga jika wanita dengan suara yang manis dan lembut, wanita itu, yang terus-menerus memutar tubuhnya dalam pelukannya, adalah dia. Dia tersenyum manis pada King Sui dan berkata, ada apa? King Sui tersenyum. Dia tahu bahwa Shen Huang tidak dapat menerima tindakan yang tiba-tiba namun intim ini. Sebelum ini, dia bahkan menganggukkan kepalanya. Tetapi dengan hal-hal yang berubah seperti itu, King Sui juga tidak tahu bagaimana dia harus melanjutkan hubungan ini. Pola pikirnya tetap sama, dia tidak akan gigih dengan itu, dia juga tidak akan menghindarinya. Selama seseorang hidup di dunia ini, mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang akan mereka sesali di kemudian hari. Ayo pergi ke depan dan makan sesuatu sebelum melanjutkan perjalanan. King Sui mengulurkan tangannya ke Shen Huang. Shen Huang dengan tenang mengulurkan tangan padanya. Mereka berpegangan tangan saat mereka berjalan ke depan. Berjalan di dunia bunga juga merupakan hal yang menyenangkan untuk dilakukan. King Sui, mengetahui barang-barangku sekarang tidak akan ada gunanya bagimu. Ketika saatnya tiba, saya akan memberitahu Anda secara alami. Jika dalam skenario terburuk, saya benar-benar tidak dapat melarikan diri dari bencana ini, akan lebih baik jika Anda tidak pernah mengetahuinya. Pada saat itu, tidak ada gunanya Anda mengetahuinya juga. Shen Huang berbisik kepada King Sui dengan suaranya yang lembut. Jangan khawatir tentang itu. Anda dapat mempercayai saya ketika saya mengatakan bahwa Anda tidak akan mati. King Sui juga menanggapi dengan suara lembut. Dia mungkin seorang tabib ajaib, tetapi masih mustahil baginya untuk menyembuhkan segalanya. Ada saatnya dia berpikir bahwa dia bisa mengobati semua penyakit dan menetralisir semua jenis racun. Tetapi seolah-olah sesuatu yang begitu aneh bisa terjadi di dunia ini, virus dalam tubuh Shen Huang sudah menjadi contoh penyakit yang tidak dapat dia sembuhkan bahkan dengan kekuatan dan kekuatan surgawinya saat ini. Jika dia sedikit lebih kuat, mungkin saja dia tidak membutuhkan Blaze Ngengat. Saya yakin berharap begitu. Rencana apa yang kamu punya? Apakah Anda ingin mendiskusikannya dengan saya? Shen Huang bertanya dengan nada ingin tahu, menatap King Sui dengan lembut. King Sui terkejut mendengarnya. Shen Huang yang dia kenal tidak akan pernah mencoba untuk mendapatkan informasi tentang seseorang seperti ini. Tampaknya sekarang, dia telah mendapatkan posisi yang cukup layak di hatinya. Sebenarnya saya tidak punya tujuan khusus. Saya tidak pernah berpikir untuk menaklukkan seluruh dunia 9 benua, saya juga tidak ingin mendirikan sekte besar yang cukup kuat untuk mengendalikan miliaran orang. Satu-satunya harapan saya adalah tinggal di sisi keluarga saya. Namun, beberapa istri saya masih memiliki hal-hal yang harus mereka selesaikan, jadi, saya perlu membantu mereka. Juga, hal-hal itu bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Bahkan jika saya adalah pewaris Dewa Pertempuran Emas, banyak hal di luar kendali saya. Bahkan, saya mulai merasa bahwa saya tidak lagi menguasai diri saya sendiri. King Sui tampak emosional saat menjelaskan tentang beberapa dilemanya. Bukankah begitu manusia seharusnya? Beberapa orang hidup untuk misi yang diberikan kepada mereka, sementara beberapa orang hidup hanya untuk tujuan balas dendam. Justru karena inilah orang-orang mulai kehilangan pandangan ketika mereka telah menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan sukses, membalas dendam kepada orang-orang yang mereka sayangi. Mereka akan segera mulai kehilangan arah, tidak tahu bagaimana menjalani sisa hidup mereka. Shen Huang tampak tenggelam dalam pikirannya saat mengatakannya. Di antara dua pilihan itu,
King Sui tidak yakin apa tujuan hidup Shen Huang saat ini. Mungkinkah dia telah menyelesaikan misinya atau keinginannya untuk membalas dendam telah hilang? AST 2068 Pohon Persik Abadi, ular pelangi, dia digigit dari belakang. Namun 3 hari lagi berlalu. King Sui dan Shen Huang sekali lagi maju lebih jauh. Sekarang, mereka sudah jauh di dalam lautan bunga. Sepanjang jalan, mereka telah membunuh beberapa binatang buas yang kuat dan bahkan menemukan segerombolan kecil lebah pembunuh manusia. Meskipun digambarkan sebagai kawanan kecil, masih ada sekitar 200 dari mereka. King Sui segera melewati mereka dengan sepatu 9 benua. Dia teringat akan lebah pembunuh yang menutupi seluruh langit dan racun mereka, yang menghujani seperti badai. Jika dia bersentuhan dengannya, konsekuensinya pasti tidak terbayangkan. Semakin dalam mereka melakukan perjalanan ke lautan bunga, semakin tinggi suhunya. Sementara itu, bunga-bunga juga tampak lebih cerah dan lebih cerah saat mereka berkembang melalui lautan. Bunga-bunga pada titik ini sudah seterang api. Dalam keadaan normal, Shen Huang seharusnya hanya memiliki 1 minggu lagi untuk hidup. King Sui benar-benar cemas. Bahkan dia tidak yakin apakah mereka akan bertemu dengan Blaze ngengat. Peluang bertemu satu terlalu kecil. King Sui mengerutkan alisnya. Bahkan pada saat dia berhadapan dengan lawan yang tangguh, setidaknya gol itu dibuat jelas di depannya. Tapi sekarang, dia merasa sedikit tidak berdaya. Dia enggan melihat wanita itu menghilang di hadapannya. Bahkan upaya terakhir, tubuh emas 9 yang miliknya sendiri, mungkin belum tentu bisa menyelamatkannya. Ia merasa harus bisa menjalankan tugasnya, tapi ia tidak bisa menjaminnya. Jika pada saat itu, dia masih gagal menyelamatkannya, dia hanya akan menjadi lebih tertekan daripada sebelumnya. Tubuh Shen Huang sudah dalam kondisi yang sangat lemah. Padahal, ini sudah terjadi sejak mereka merayakan Tahun Baru. Sekarang, dia tidak lagi mampu melepaskan bahkan 40% dari kekuatannya. Melihat King Sui merajut alisnya, dia akhirnya melepaskan dirinya. Seolah-olah dia menerima kenyataan dan memperlakukannya sekarang sebagai menikmati tahap akhir hidupnya. Sungguh pohon yang indah. Shen Huang menunjuk ke sebuah pohon di kejauhan dan berkata kepada King Sui. King Sui tercengang saat melihatnya. Bukankah itu pohon harapan yang legendaris? Pohon harapan adalah pohon yang tidak biasa, berwarna merah menyala. Namun, itu tidak terlihat semarak yang seharusnya. Pohon itu tidak terlalu tinggi, namun memiliki vitalitas yang luar biasa. Itu cenderung tumbuh dengan semacam buah berbentuk hati. Buah yang tumbuh darinya akan dikenal sebagai buah harapan. Alasan mengapa pohon harapan mendapatkan namanya justru karena buah harapan. Menurut legenda, pohon harapan mengandung semacam energi misterius. Ketika seseorang makan buah dan membuat permintaan, itu akan segera menjadi kenyataan. Namun, dari sudut pandang King Sui, ini terdengar agak tidak masuk akal. Namun, ini masih pertama kalinya dia bertemu dengan pohon harapan. Selanjutnya, ada sekitar 10 buah harapan matang yang tumbuh di atasnya. Mereka adalah buah merah berbentuk seperti hati. Mereka mengeluarkan wewangian berlimpah yang dapat menyebabkan orang ngiler hanya dengan melihat mereka. King Sui segera menyelidikinya dengan teknik penglihatan surgawinya. Pohon persik abadi. King Sui tercengang. Pada saat itu, dia merasakan dorongan yang kuat untuk mengumpat. Itu bukan pohon harapan. Itu hanya pohon persik biasa. Tapi pindah, King Sui sekali lagi mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu karena kata, immortal, yang ditambahkan padanya. King Sui dengan cepat mengamati buah-buahan di pohon persik abadi. Persik abadi. Pohon persik abadi yang misterius telah ada selama 30.000 tahun. Itu disimpan dengan ki spiritual yang melimpah dan dapat membantu menstabilkan fondasi seseorang dan meningkatkan kekuatan, bakat bawaan serta potensi sebesar 10%. Selain itu juga membersihkan meridian dan tulang seseorang dari racun mereka. Setiap tahun, buah hanya bisa dimakan sekali, dan seseorang hanya bisa memakan maksimal 5 buah sepanjang hidupnya. Setelah memakan yang kelima, buahnya hanya akan tersisa dengan fungsi menyembuhkan racun atau hanya bisa diperlakukan sebagai makanan lesat. King Sui memiliki pohon persik abadi di dunia, tetapi itu benar-benar berbeda dari yang ini. Pohon persik abadi di alam hanya memiliki fungsi untuk meningkatkan umur seseorang. Setiap orang hanya diizinkan untuk mengambil satu yang dapat meningkatkan umur hingga 50 tahun. Itu saja, tetapi meskipun begitu, nilainya masih bernilai banyak kota. Saat ini, perhatian King Sui hanya pada fungsi untuk menyembuhkan racun. Dia benar-benar mengabaikan yang lain saat dia melihat Shen Huang dengan gembira, kami mungkin telah menemukan penawar racunmu. Apakah kamu berbicara tentang pohon harapan? Shen Huang sadar bahwa ini adalah pohon harapan.
Ini adalah bagaimana semua pohon harapan terlihat di seluruh benua. Namun, belum ada yang menguji apapun darinya. Itu dia. Di sini, mari kita membuat permintaan di bawah pohon. Untuk semua yang Anda tahu, itu mungkin benar-benar menjadi kenyataan. King Sui tersenyum lebar pada saat ini. Shen Huang mungkin seorang wanita, tetapi dia sama sekali tidak yakin dengan hal-hal semacam ini. Meski begitu, dia tetap tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke pohon harapan dan menutup matanya. King Sui, permintaan apa yang kamu buat? Shen Huang bertanya pada saat mereka berdua selesai membuat keinginan mereka. Ini adalah rahasia. Itu mungkin kehilangan efeknya jika aku mengatakannya. Sebenarnya, dia lupa bahwa Shen Huang bisa merasakannya. Meskipun apa yang dia pikirkan tidak berbahaya bagi Shen Huang, itu masih terkait erat dengannya, itulah sebabnya dia bisa merasakannya. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat tidak bisa dihibur, tetapi pada saat yang sama, dia juga sangat bahagia dan memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Di lautan luas umat manusia, kita pasti telah dibimbing oleh takdir, agar kita bisa bertemu. Dia adalah wanita yang cantik dan berbakat, tapi mungkin karena dewa mulai iri dengan kecantikannya. Itu memutuskan untuk mengambil nyawanya di usia yang begitu muda. Aku menyukainya, tidak, aku mencintainya. Entah kenapa, mungkin karena dia cantik, sebenarnya tampang cantik bisa dijadikan alasan untuk menjelaskan kenapa seseorang menyukai seseorang. Tapi ini bukan saya yang murahan, saya sangat berharap dia bisa pulih dari racunnya dan tetap bahagia selama sisa hidupnya. Saya tahu bahwa ada hal-hal yang masih perlu dia lakukan, dan dengan demikian, saya berharap bahwa saya dapat berbagi setengah dari hidup saya dengan dia. King Sui mengatakan semua itu di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak mencoba untuk bertindak bias, tetapi sebaliknya, dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Bahkan setelah berbagi setengah dari umurnya dengan dia masih memiliki banyak tahun lagi untuk hidup. Jadi, jika dia benar-benar bisa melakukan itu, dia akan lebih dari bersedia untuk melakukannya. Dia dengan tulus membuat keinginannya di dalam hatinya, tetapi dia lupa bahwa Shen Huang dapat merasakannya. Shen Huang mampu merasakan ketulusan yang datang dari lubuk hati pria itu. Dia tidak pernah berharap bahwa pria itu akan bersedia berbagi setengah dari hidupnya dengannya. Hal yang paling berharga bagi seorang pejuang adalah umurnya. Tidak peduli seberapa dekat mereka, bahkan dalam kasus suami dan istri, tidak mungkin bagi mereka untuk bersedia berbagi setengah dari rentang hidup mereka satu sama lain. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk yang egois. Shen Huang merasa sangat emosional. Pada saat ini, dia telah mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya dan hanya menatap King Sui. Dia lupa tentang fakta bahwa dia memiliki istri, anak, dan semua kelemahannya yang lain. Jika King Sui tahu bahwa Shen Huang akan tahu apa yang dia pikirkan, bagaimana perasaannya? Mungkin dia akan memilih untuk membuat keinginan yang lebih sederhana, misalnya, berharap dia bisa menjadi sehat kembali. Selanjutnya, karena King Sui memiliki anggota klan dan istri, itu akan menjadi normal jika dia membuat keinginan lain, misalnya, membiarkan klannya makmur dan menjadi lebih kuat. Ayo pergi dan makan buah persik. Hal-hal ini seharusnya terasa sangat lesat. Untuk semua yang Anda tahu, Anda mungkin pulih dari racun Anda segera setelah Anda memakannya. King Sui memegang tangan Shen Huang saat mereka mendekati pohon persik abadi. Shen Huang mengikutinya. Senyum di wajahnya terlihat sangat santai dan santai. Itu adalah senyum yang datang dari dalam hatinya, senyum yang jujur. Tetapi pada saat mereka mendekati pohon, ekspresi King Sui berubah. Dia mengatupkan giginya dan segera melompat ke arah Shen Huang. Meskipun begitu, Shen Huang yang berada di pelukannya masih gemetar. Ketika itu terjadi, King Sui tahu bahwa segalanya berubah menjadi lebih buruk. Saat itu, King Sui memperhatikan ular pelangi. Warna pelangi di sekujur tubuhnya tampak sangat cerah. Ini adalah ular yang mematikan. Meskipun mungkin memiliki ketebalan hanya 1 jari kelingking dan panjangnya sekitar 4 kaki, ia memiliki kecepatan yang cepat. Ular berbisa jenis ini berakibat fatal bagi kehidupan seseorang. Bagian mana dari dirimu yang digigit? King Sui bertanya dengan cemas. King Sui dengan cepat menyodok beberapa acu pointsnya untuk secara signifikan memperlambat kecepatan peredaran darahnya ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, King Sui melihat ular pelangi masih di atas Shen Huang. Lebih jauh lagi, bagian yang digigitnya kebetulan berada di pantatnya yang bulat. King Sui tercengang. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan diam-diam melepaskan tangan penangkap naga untuk menangkap dan mencekik titik terlemahnya. Awalnya, dia berniat mencekiknya sampai mati. Tapi saat dia memikirkannya dengan lebih hati-hati, dia segera mengeluarkan tungku penyulingan iblis dan memasangnya.
Sekarang, Shen Huang sudah mulai kehilangan kesadarannya. Sungguh ular yang berbisa. Bahkan King Sui saat ini belum menemukan racun seperti ini. Saat dia melihat ekspresi Shen Huang, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi dan dengan cepat menggendongnya dan meletakkannya di sofa yang baru saja dia ambil dari dunia. AST 2069 Kenaikan level di alam surgawi Dao, naga pelangi surgawi. Waktu sangat penting. King Sui meraih pakaian di dekat pinggangnya dan langsung merobeknya. Namun, tampaknya King Sui telah merobek pakaiannya terlalu jauh. Kulit putihnya yang seputih salju terlihat jelas di mata King Sui. King Sui mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, tetapi bibirnya sedikit bergetar. King Sui bisa melihat bekas gigitan kecil di pantatnya. Warnanya merah muda dan memiliki aroma yang aneh, menyebabkan King Sui dengan cepat menahan napas. King Sui tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia langsung menyedot lukanya dan kemudian dengan cepat meludahkan racunnya. Dia menundukkan kepalanya. Darah yang dimuntahkan berwarna merah muda. King Sui tidak punya waktu untuk berpikir dan dia juga tidak punya waktu untuk merasakan apapun melalui bibirnya. Tidak jelas kapan dia mati rasa. Setelah beberapa saat, Shen Huang terbangun. Dia mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat King Sui. Tiba-tiba, wajahnya memerah seperti api. Dia berhasil menahan suaranya, tetapi tubuhnya gemetar tak terkendali. Memiliki seorang pria mengisap pantatnya, hatinya benar-benar berantakan. Meskipun tubuhnya dingin sampai ke tulang, wajahnya terik seperti matahari. Mengangkat kepalanya, King Sui bertemu dengan garis pandang Shen Huang. Dia menundukkan kepalanya sekali lagi dan terus menghisap racun dari tubuhnya. Dia hampir selesai dan Shen Huang buru-buru menghindari mata King Sui. Dia membenamkan dirinya seperti siput dalam pelukan King Sui. Aku minta maaf karena merobek pakaianmu. King Sui berkata dengan malu sambil menyeka bibirnya. Tubuh Shen Huang gemetar saat dia berkata, kamu telah menyelamatkanku berkali-kali. Tidak apa-apa sekarang. Pergi berubah. Aku akan menunggumu. Setelah itu, aku akan membersihkan racun dari tubuhmu. King Sui berkata sambil menepuk punggung kecilnya. Kamu tidak harus membuatnya terdengar seperti itu. Shen Huang mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras kepala. King Sui tidak tahu apa yang harus dirasakan dalam pikirannya. Dia mengangguk dan berkata, pengetahuan medis saya dan buahnya akan mengatasinya. Shen Huang melihat keraguan King Sui. Perasaan yang tiba-tiba muncul dan dia berkata, sebenarnya, aku selalu menyukaimu, tapi... King Sui terkejut dengan kata-kata Shen Huang. Dia menatapnya lama. Begitu dia mempertimbangkan tindakannya yang sama dengan memulai ciuman padanya, semuanya menjadi jelas. Jika dia tidak menyukainya, mengapa dia membiarkannya menyentuhnya? Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan bisa menyentuh tangannya. King Sui merasa bahwa dia terkadang cukup padat. Itu adalah masalah yang sangat sederhana, namun alasan sebenarnya mengapa King Sui tidak yakin adalah karena Shen Huang adalah wanita yang baik. King Sui berpikir bahwa dia tidak cocok untuk Shen Huang, terutama karena dia sudah memiliki begitu banyak wanita. Seorang wanita dengan kualitasnya harus menerima cinta yang lengkap dan terpenuhi. Itulah alasan mengapa King Sui ragu-ragu untuk mengejarnya. Mengambil keuntungan darinya karena banyak alasan yang tidak pasti, tetapi sekarang dia mengerti. Dia memeluknya erat-erat tanpa memaksanya atau menghindarinya. Hidup ini terlalu singkat untuk penyesalan dan pengalaman yang tidak menyenangkan. King Sui tiba-tiba merasa lega di hatinya, penglihatannya menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Kekuatan yang tidak jelas memenuhi tubuhnya. Seolah-olah dia telah mendapatkan kembali kekuatan seorang anak yang sedang tumbuh. Ranahnya meningkat. Level Dao surgawinya meningkat. Ini adalah praktek sekuler. Ki dalam tubuh King Sui mengalir seperti sungai yang mengamuk. Struktur tulangnya juga mengalami perubahan besar. Kekuatannya meningkat secara drastis, mirip dengan penyempurnaan. Ini terjadi sebagai akibat dari peningkatan alam surgawi daunnya. Itu seperti uap yang mengembun menjadi air, perubahan yang sangat halus sehingga sulit untuk dijelaskan. King Sui merasa seolah-olah dia telah mandi di bawah sinar matahari, dengan tubuhnya terpancar dengan kehangatan dan kenyamanan yang tak terkatakan. Jenis pencerahan ini lebih berharga daripada jenis pencerahan apapun, itu mirip dengan pencerahan-pencerahan menjadi seorang Buddha. Shen Huang telah selesai mengganti pakaiannya. Meskipun dia mengenakan gaya gaun Phoenix yang sama, wajahnya masih memerah. Jantungnya berdebar tak terkendali. Setiap kali dia melirik ke arah King Sui, bayangan King Sui yang mengisap pantatnya akan muncul di benaknya, menyebabkan detak jantungnya meningkat. Pakaiannya telah robek dan semuanya telah terbuka. Seandainya King Sui tahu apa yang dipikirkan Shen Huang, dia akan menyatakan dirinya tidak bersalah. Dia tidak bertindak dengan pikiran tidak senonoh ini di dalam pikirannya.
Kaki Shen Huang berdekatan. Bahkan tidak ada seberkas cahaya pun yang melewatinya. King Sui benar-benar tidak melihat apa-apa, dia juga tidak sengaja mencari apapun. King Sui tiba-tiba memikirkan ular pelangi. Nyonya, kita harus melihat ular itu. King Sui memberitahu Shen Huang saat dia menariknya ke arah tungku pemurnian. Dengan tungku pemurnian menahannya, ular itu secara alami tidak dapat melarikan diri. Terlebih lagi, King Sui sudah melukainya saat dia meraihnya sebelumnya, meskipun dia tidak membunuhnya. Alasan dia membuatnya tetap hidup adalah karena dia tahu ular itu adalah ular muda. Ketika King Sui membuka tungku pemurnian, ular di dalamnya tidak melawan. King Sui memandang Shen Huang yang wajahnya memiliki ekspresi aneh. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan mengambil seekor ular 4 inci yang indah. King Sui ingin menghentikannya tetapi memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat dari samping saat ular kecil itu dengan lembut melingkarkan dirinya di lengan Shen Huang. Itu sangat lembut, tampak seperti pola pelangi di lengannya. Itu mengenali pemiliknya. King Sui akhirnya mengerti. Dia sedang melihat Rainbow Snake, menggunakan teknik penglihatan surgawi. Nama anak kecil itu adalah Rainbow Divine Python, tetapi deskripsinya memiliki kata muda di dalamnya. Dia juga menemukan bahwa binatang itu secara alami akan mengenali pemiliknya. Cara mengenali pemiliknya adalah dengan menggigitnya sekali. Orang yang digigit tidak akan mati. Namun, mereka akan mengalami halusinasi atau pusing. Sebagian besar akan bangun dalam waktu 2 jam. King Sui tidak tahu harus berkata apa. Dia tanpa sadar mendapat manfaat dari mencium pantatnya, berpikir itu perlu. Tidak buruk. Dengan anak kecil ini, kekuatanmu akan meningkat pesat nantinya. Meskipun anak kecil ini kecil, itu masih cukup kuat. Di masa depan, itu akan luar biasa. King Sui berkata dengan gembira. Sangat disayangkan bahwa itu sangat kecil. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi dewasa, tetapi saya bisa membesarkannya sebagai hewan peliharaan untuk saat ini. Shen Huang berkata sambil tersenyum. Aku punya obat yang bisa membantu ular itu tumbuh. King Sui memberikan beberapa obat dan buah obat kepada Shen Huang. Ini tidak akan membunuhnya, kan? Shen Huang bertanya. Aku harus membunuh benda sialan itu. Itu lebih cabul dariku, menciummu di tempat itu. King Sui berkata dengan marah. Kamu sampah. Shen Huang berseru dengan malu sementara bayangan King Sui yang mengisapnya muncul kembali. Pokoknya, biarkan ular itu makan. Tidak hanya akan menyembuhkan ular tetapi juga membantu ular menjadi dewasa lebih cepat. Selain itu mungkin meningkatkan kekuatan ular sedikit. King Sui berkata sambil pergi menuju pohon persik keabadian. Dia memetik buah matang dan kemudian mentransplantasikan seluruh pohon Peach of Immortality ke Realm of Valet Jade Immortal. Dia memperoleh 50 persik keabadian dan kembali. Ular pelangi memakan cukup banyak obat, termasuk buah iblis kuno dan pelet emas keberuntungan. Itu telah tumbuh dengan ketebalan pergelangan tangan manusia dan panjang selusin meter. Yang paling mengejutkan King Sui adalah tumbuhnya tanduk di kepalanya. Kepalanya seperti naga yang cantik. Naga pelangi surgawi. King Sui terkejut. Apakah itu benar-benar naga pelangi surgawi? Itu jelas adalah ular pelangi. Apakah ini mutasi? Ukurannya kecil, tapi masih lebih besar dari sebelumnya. Itu memancarkan aura penekan yang mirip dengan binatang pembunuh naga. Itu bukan dari kekuatan di tubuhnya, tetapi aura yang mengerikan. Itu terbang di sekitar tubuh Shen Huang tanpa istirahat. Shen Huang sangat senang melihat pancaran dari naga pelangi surgawi. Lagi pula, memiliki binatang yang begitu cantik dan tangguh adalah sesuatu untuk dirayakan. Melihat si kecil akan membawa kegembiraan bagi orang lain juga. King Sui, anak kecil ini adalah naga pelangi surgawi. Kata-kata Shen Huang telah menghilangkan keraguan King Sui. King Sui menggunakan teknik penglihatan surgawi lagi dan melihat bahwa itu telah berubah menjadi naga pelangi surgawi. Deskripsi mengatakan bahwa itu masih belum matang.